Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andrian Samulana. Pada sesi kali ini, kita akan belajar melakukan instalasi text editor, yaitu text editor yang akan kita gunakan adalah Microsoft Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa buka browsernya, teman-teman tinggal ketikkan searching di Google Visual Studio Code. Nah, nanti setelah ada muncul yang pertama ya, Visual Studio Code. Di sini teman-teman tinggal mengunjungi kode.visualstudio.com gitu ya kalau mau mengakses langsung dari URL-nya. Nah, di sini kita klik Visual Studio Code. Nah, setelah diklik, ini adalah antarmuka dari website Microsoft Visual Studio Code dengan alamat kode.visualstudio.com. Nah, di sini ada berbagai macam versi sistem operasi. Kalau teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa download yang macOS. Kalau teman-teman menggunakan Linux, teman-teman bisa download yang versi yang Linux dengan cara klik yang bawah ini. Dan dia juga akan mendeteksi ya sistem operasi teman-teman itu menggunakan apa. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi saya akan download yang versi Windows. Kita klik download for Windows. Nah, setelah diklik, dia akan masuk ke dalam history download kita ya. Ini kita tunggu sampai selesai. Nah, sambil nunggu selesai, jadi saya akan terangkan sedikit mengenai Microsoft Visual Studio Code. Microsoft Visual Studio Code ini merupakan text editor yang populer digunakan oleh beberapa programmer di dunia. Tapi Microsoft Visual Studio Code ini enaknya adalah menggunakan banyak plugin, menggunakan banyak library ya yang bisa kita install di ekstensinya nanti ya, seperti itu. Nah, Microsoft Visual Studio Code ini dia merupakan text editor yang ringan ya, jadi ukurannya tidak terlalu berat ya, ringan, dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam platform aplikasi. Misalkan teman-teman ingin membuat website, platform website, itu bisa menggunakan Microsoft Visual Studio Code. Teman-teman ingin membuat mobile programming, itu bisa juga dengan Microsoft Visual Studio Code. Tentunya dia juga akan menyesuaikan dengan spesifikasi laptop atau komputer teman-teman. Di sini sudah saya download. Kita buka di sini. Nah, di sini ada Microsoft Studio Code-nya, VS Code User Setup. Kita klik dua kali di sini. Kita klik dua kali. Kita tunggu sebentar. Kita klik dua kali. Nah, di sini ada license agreement-nya ya. Jadi teman-teman tinggal klik I accept ya. Saya setuju dengan persyaratannya. Kita klik next. Nah, di sini akan otomatis disimpan di drive C ya. Jadi di drive C teman-teman bagi yang menggunakan Windows. Kita klik next. Nah, kita klik next saja ya. Ini jangan dipencet, jangan di checklist. Ini biarkan saja default ya. Kita klik next. Nah, kita checklist yang create a desktop icon. Jadi ini pilihan kalau teman-teman ingin ada di dalam desktop teman-teman icon Microsoft Visual Studio Code-nya, jadi shortcut gitu ya, teman-teman bisa klik dua kali, ini teman-teman bisa checklist gitu ya. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan membuat Microsoft Visual Studio Code itu iconnya itu ada di desktop saya seperti itu ya. Jadi kita klik next aja dan klik yang ini install ya, install. Kita tunggu proses instalasinya. Dia sedang preparing ya. Nah, ini adalah proses instalasinya ya. Jadi dia lagi menginstal Microsoft Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah proses instalasinya ya. Jadi ini saya rekomendasikan sekali ya Microsoft Visual Studio Code sebagai text editor teman-teman dalam membuat program dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi ini Microsoft Visual Studio Code ini bisa membuat program dengan bahasa pemrograman yang populer gitu ya. Seperti contoh Python, PHP, terus Kotlin ya. Bisa juga dengan Flutter gitu ya. Bahasa pemrogramannya Dart ya, bisa saja. Klik yang finish. Oke, setelah finish kita buka. Ya, kita buka di sini. Nah, kita perbesar. Nah, ini adalah Microsoft Visual Studio Code-nya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat kodenya di sini. Nah, di sini klik yang ekstensi yang ini ya. Nah, di sini banyak ekstensinya ya. Ada auto rename tag, ada Dart ya. Ini nanti teman-teman bisa install. Saya coba contohkan install auto rename tag ya.
Nah, ini sudah saya install sebelumnya ya, jadi dia sudah ada ya, sudah terinstall. Jadi teman-teman kalau misalkan mau install kebutuhan extension dari setiap program yang dibuat, itu bisa langsung ke menu extension. Nah, nanti tinggal digunakan saja seperti itu. Jadi ya teman-teman tinggal open folder misalkan ya, kalau misalkan mau buka program, misalkan saya punya program web di sini ya, di drive E, di XAMPP, di htdocs ya. Misalkan saya buka folder saya yang Laravel ya, Andreasa Laravel. Ini contohnya ya. Nah, di sini lihat langsung satu folder dari aplikasi yang sedang di develop itu ada langsung muncul di sini ya. Kita lihat tadi, kita tinggal klik yes I trust author ya. Jadi kita di sini langsung saja ya, langsung melakukan pemrograman seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ini sudah ada kode-kode program, tinggal langsung program saja. Oke, sekian tutorial proses instalasi Microsoft Visual Studio Code dan pengenalan sedikit Microsoft Visual Studio Code dalam menjadi text editor yang dipilih oleh teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali Microsoft Visual Studio Code ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang terbantu dan video saya bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, komen, dan subscribe.